sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami aman dalam lindungan tangan Tuhan. Kami tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buka setiap hati kami para pendengar ya Bapa. Lembutkan setiap hati kami supaya firman yang kami dengar boleh Tuhan tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah harapan kebangkitan kita. Diambil dari nats firman Tuhan, kitab Wahyu 1 ayat 9 sampai 18 dengan ayat mas dari 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18 dan ayat 20. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Kejadian pasal 18 dan 19 serta dari kitab Roma pasal yang ke-7. Saya harap Bapak Ibu Saudara menyempatkan diri untuk membacanya terlebih dahulu. Saya akan baca 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18 dan ayat 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara, semua orang di dunia ini termasuk nabi-nabi atau para pemimpin agama di dunia ini telah mati. Dan mereka tidak hidup lagi sampai nanti pada hari kebangkitan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Hanya ada satu yang telah mati dan bangkit kembali di hari yang ketiga. Dia adalah Yesus Kristus. Dia telah bangkit dan telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pengantara kita. Dia adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Dia telah mati, namun dia hidup sampai selama-lamanya. Dan ia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dalam Wahyu 1 ayat 18. Kristus bangkit memberikan kepada kita yang pertama saudara, iman kita kepada Kristus menjadi tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 17. Jika Kristus tidak bangkit, maka apa gunanya kita menyembah Tuhan yang mati? Yang tidak dapat menolong, bahkan tidak dapat mendengar seruan doa kita. Tetapi syukur karena Kristus bangkit dan hidup, maka kita memiliki Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita. Yang kedua saudara, kita memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah seperti yang dikatakan Alkitab. Kebangkitan yang memeteraikan keselamatan kita dan yang mengubah hidup kita. Karena Yesus hidup, maka kita memiliki Tuhan yang lebih berkuasa dari alam maut. Maut adalah musuh terakhir dari manusia dan itu telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Kita bisa memiliki hidup yang berkemenangan. Yang ketiga saudara, kita memiliki pengharapan bahwa suatu saat kita pun akan dibangkitkan. Kematian telah menghantui manusia sejak kejatuhan manusia. Pertanyaan-pertanyaan seperti
Apakah kematian adalah akhir dari segalanya? Apakah hidup saya memiliki makna atau berakhir saat mati? Kebangkitan Kristus telah menjawab persoalan manusia akan kematian. Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 20 bahwa Kristus telah dibangkitkan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kata yang sulung berarti yang mendahului, yang pertama. Jadi kelak saudara, kita pun akan mengalami kebangkitan dari kematian. Di ayat 52 dikatakan dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Harapan akan kebangkitan mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak berakhir saat kita mati. Sebaliknya, hidup yang singkat ini adalah sebuah kesempatan bagi hidup yang sesungguhnya di hari yang akan datang. Salomo telah menyadari hal ini ketika dia menuliskan dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ternyata kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah sebuah masa menunggu saat pengadilan, di mana semua yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan selama kita hidup harus kita pertanggungjawabkan di hadapan tahta Allah. Berbahagialah yang telah disucikan oleh darah Kristus, karena dosanya telah diampuni. Sehingga ia tidak akan mengalami kematian kedua. Tetapi orang-orang yang tidak menerima Kristus, yang telah mati dan bangkit, akan menerima hukuman dan akan mengalami kematian yang kedua yang sangat mengerikan, yakni lautan api. Ini dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14. Kebangkitan Yesus memberi tujuan bagi semua yang kita lakukan saat ini maupun selama kita hidup di dunia. Karena kita mengharapkan kebangkitan kita, maka kita bisa kuat dan dihiburkan dalam menghadapi semua masalah, pencobaan, penyakit maupun kesusahan dalam mempertahankan iman kita. Sebab kita yakin bahwa pengharapan kita tidak akan sia-sia karena kita berharap kepada Tuhan yang hidup, yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Apakah darah Kristus telah menyucikan hidupmu? Apakah engkau telah menggunakan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kebenaran ini telah mengubahkan engkau? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena perbuatanmu besar. Terima kasih Yesus, engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Oleh kebangkitanmu, maka kami memiliki harapan yang luar biasa. Karena kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki Kristus yang hidup, bukan yang mati. Dan kami menyembah Tuhan yang hidup, yang bisa menolong kami, yang bisa menyertai kami. Terima kasih ya Bapak. Biar kiranya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Melalui hidup kami juga nama Tuhan dipermuliakan. Dan satu kali kelak Tuhan, kami pun akan dibangkitkan dan akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya.
Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.